Teringat kita cobaan yang paling berat. Coba kalau cobaan yang paling berat yang lengkap di antara nabi yang ada, ternyata Nabi Ayub paling lengkap. Keluarganya, Masya Allah, diuji, dicoba. Dan karena ini permintaan setan, ya, jin setan, permintaan kepada Allah, saya ingin menggoda, saya ingin hambamu Ayub. Ya silakan, kalau kamu bisa mempengaruhi hatinya, silakan. Tapi kamu tidak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Keluarga diberantakan, hartanya dihabiskan, anak-anaknya dimatikan, sampai sakit, berikan sakit. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabarnya Ayub, sabar. Hadirin Allah, hatinya tidak berubah, hatinya tetap Allah segala-galanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam cerita kisahnya ya sangat berat penyakitnya, sehingga tidak bisa diobati oleh ilmu waktu itu ya. Mungkin sudah ada pengobatan, tapi tidak bisa disembuhkan. Tapi apa? Beliau Allah Subhanahu, dia di situ hanya mengungkapkan Rabbi, wahai Tuhanku, Ani, sesungguhnya aku, sungguh aku, masaniya, menimpa kepadaku apa adur, mudorotan di antaranya adalah suatu penyakit. Wa anta arhamur rahim, sedangkan engkau adalah sebaik-baik sang penyayang. Masya Allah, dia mengungkapkan aja, ya Allah saya sakit berat ya Allah, dan engkau maha penyayang. Allah Akbar. Kalau kita kan pengen yang langsung minta sembuh. Ini Nabi Ayub, Masya Allah, hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya apa? Allah mengijabahkan doanya, disembuhkan dan dikembalikan keluarganya, dan dikembalikan apa yang pernah hilang. Wa anta arhamur rahimin. Saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam penyakit kita tahu ya, macam penyakit yang berbahaya adalah penyakit hati. Kalau tidak disembuhkan hatinya akan dibawa mati, rugi, sakit hati, dendam, iri hati. Sembuhkan dengan berzikir, sembuhkan berlindung, sembuhkan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit hati nggak bisa, hati yang paling dalam rohani, bukan segumpal yang gumpal medis ini, bukan. Rohani yang paling dalam. Saudara gimana? Sama dengan Nabi Ibrahim. Idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Allah sang penyembuh. Oleh karena itu, hadirin, dengan COVID-19 ini ya kita ikutin ya, protokol kesehatan. Dan memang ya itu Islam lebih dulu mengajarkannya. Coba 5 hari dengan sholat kita harus berwudu, bersih lahir dan juga bersih batin. Apalagi dengan apa? Dengan mandi. Apalagi kan diumpamakan di situ. Siapa yang sholat 5 waktu, hadir Allah Subhanahu, sama dengan mandi 5 kali di sungai yang kira-kira bersih enggak? Bersih. Di samping secara lahirnya dan juga secara batinnya akan bersih dengan 5 waktu itu. Sama dengan dicuci, dibersihkan dengan air yang jernih. Apalagi dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi seorang Nabi Ayub yang super, ya, super sabarnya, yang ujiannya sangat berat. Tapi pada akhirnya apa? Allah menolongnya. Karena apa? Nabi Ayub tahu siapa Tuhannya, tahu mengenal Tuhannya, dan taat patuh kepada Allah Subhanahu, tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Yang bisa kita ambil dari sini, bisa kalau memang punya penyakit yang berat, ingat kisah Nabi Ayub, silakan baca dan ingat doanya, Rabbi
Ini kan karena doa jadi menjadi Rabbi, wahai Tuhan. Sungguh aku tertimpa sesuatu yang sangat memberatkan, diantaranya adalah penyakit. Dan engkau menyayang, sudah dikasih begitu dan engkau adalah yang paling menyayang di antara yang menyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah semua, doa ini bagus, baik sekali, sangat dianjurkan kalau mempunyai penyakit yang sangat berat. Yang terpenting, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu dengan apa? Sabar. Tanpa kesabaran nggak bisa. Apapun yang kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, harus dengan sabar. Yang kedua apa? Sholat. Sholat wajib. Jelas nih, waktu itu tidak boleh tawar-menawar. Dan sholat sunnah. Apalagi sholat artinya juga zikir, banyak berzikir. Apalagi sholat artinya berdoa. Insya Allah dengan sabar, insya Allah dengan sholat, dengan doa, dengan zikir. Dan secara medis pun kita juga usaha ikhtiar, karena kita ini hidup ada yang menghidupkan. Barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan hidayah awal sampai akhir dan mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.